Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol di channel Inno Random. Di video kali ini random aja, gue pengen nunjukin ke lu vlog gue merawat hewan-hewan peliharaan gue. Karena hewan peliharaan gue tuh udah banyak banget guys. Gue punya mulai dari yang kucing sampai ke yang reptil-reptil gue ada gitu ya. Nah sekarang gue pengen ngerawat yang ada di kamar gue dulu, yaitu gecko. Walaupun ada gecko juga di luar ya, tapi kita urus satu-satu. Hari ini adalah jadwal makannya, jadi gue pengen nunjukin ke lu gimana cara ngasih makan gecko. Nah di kamar gue itu gue punya 4 ekor gecko. Ini masih kecil, masih juvenile lah. Terus itu juga masih agak kecil tuh di situ tuh. Nah itu, terus ini udah gede, dan di bawah sih yang paling gede sih. Nah ini nih. Nah gecko gue yang paling bawah ini udah lama banget gue pelihara, tapi yang 3 ini baru nyampe kayak semingguan lalu gitu. Jadi untuk makan tuh mereka kayak masih apa ya, masih adaptasi kali ya, karena makannya masih agak susah. Tapi hari ini jadwal makan, jadi gue pengen coba kasih makan. Nah jadi buat yang belum tahu, gecko itu dia makannya kayak 3-4 hari sekali gitu guys, nggak setiap hari. Terus ngasih makannya juga sebetulnya tuh pilihannya ada beberapa ya. Lu bisa kasih apa, ulet Jerman yang warna putih itu yang gede-gede itu, atau ulet Hongkong yang kecil-kecilnya, atau lu juga bisa kasih kecoa dubia. Kecoa dubia tuh ya kecoa gitulah gitu. Bisa dibeli di online shop, biasa juga ada banyak jual. Nah kenapa gue pilih kecoa dubia, karena kecoa dubia itu dia tahan lama lah gitu, bisa lu pelihara juga. Jadi kalau misalnya lu beli banyak, bisa lu simpen sampai lama banget, sampai habis tuh biasa dikit banget yang mati. Nah kalau misalnya yang lain kayak ulet Hongkong, jangkrik atau apapun itu, mereka tuh cepet banget matinya. Jadi males gue kayak beli mulu. Jadi mending gue beli ini, sekali beli banyak, bisa untuk sebulanan bahkan mungkin lebih. Kecoa dubia tuh kayak gini nih. Coba ya kita kasih makan yang kecil ini. Mau nggak dia? Oke mau. Sambil ngasih makan, pungut-pungutin kotorannya nih. Kalau masih sedikit, kertasnya nggak usah diganti lah, mungkin gantinya tuh seminggu sekalian. Jadi buat lo yang pengen pelihara gecko, ini rekomen nih, karena gecko itu salah satu peliharaan yang gampang di maintain gitu, low maintenance dia. Oh ternyata sekarang mereka udah lumayan suka makan nih guys. Dan ini adalah gecko gue yang paling lama ya, yang ada di kamar, dan ini yang paling rakus anjing kalau makan. Bener-bener nggak ada keraguan, nggak ada no hesitation untuk dia makan. Nah sekarang kita ngurusin hewan-hewan yang ada di luar guys. Ada gecko juga, tapi ada satu hal yang lebih besar, yaitu kura-kura. Nih guys, kura-kura sulcata punya gua. Ini di kandang outdoor ya. Jadi dia udah gede banget guys. Dulu gue pelihara kura-kura gua tuh cuman segini loh, kecil banget. Sekarang udah segede gini. Nah kalau kura-kura ini gua rendam biasanya guys. Gue rendem, terus gue timer kayak 45 menit sampai 1 jam, tapi kita pasang 1 jam aja. Nah kali ini gue pengen ngasih makan gecko gue yang di luar. Ini juga galak banget guys yang ini. Gue pernah kegigit sama dia nih, gak sakit sih, walaupun agak lecet. Aduh jatuh lagi kecoanya, saking semangatnya nih. Gila anjir, sumpah rakus banget yang ini. Lihat nih. Jadi agak-agak ngeri gue kalau main ini. Kita isi minumnya. Nah ini juga salah satu tips nih buat yang pengen ngasih minum gecko biar nggak tumpah-tumpah, lu bisa pakai suntikan yang gede kayak gini. Nah ini gecko gue yang lainnya nih. Ini juga sama sih, agak rakus makannya, cuman nggak galak. Gue nggak tahu tuh kenapa punya gue yang tadi itu galak banget. Pernah kegigit gue sama dia, jadi agak-agak ngeri buat pegang-pegang. Untuk kura-kura gue kasih makannya tuh ini ya, apa namanya, jerami atau hay. Dan ini masih banyak kayaknya. Jadi kayaknya nggak perlu gue kasih makan lagi. Sama tinggal nunggu timer gue bunyi aja nih buat ngeluarin dia. Jadi kalau lu pelihara kura-kura sulcata tuh guys, itu harus direndam, karena katanya sih untuk ngebantu ngeluarin ini nih. Gue nggak tahu ya, kayak kapur gitu, bladder stone. Jadi ini emang kayak harus rutin dikeluarin gitulah pokoknya. Jadi harus rutin-rutin direndam ya. Kalau udah segede gini, gue ngerendamnya sih nggak setiap hari sih, paling kayak 1 minggu 3 atau 4 kali. Ini udah gede banget nih guys, gila nggak kerasa ya. Tahu-tahu udah segede gini aja. Makanannya tuh biasa gue beliin dia kaktus centong gitu, tapi lagi habis. Jadi jerami dulu aja dah. Namanya Rafael. Kalau sekarang gue pengen ngurusin kucing-kucing gue guys. Jadi gue juga punya 4 ekor kucing. Ini juga peliharaan pribadi gue ya. Ini kucing pertama gue, namanya Bibo. Ini yang paling tua lah bisa dibilang. Terus ini kucing kedua gue, namanya Grumi. Dia Bengal gitu ya.
Terus si Bibo dan Grumi itu kawin, beranak, melahirkan 4 ekor anak, cuman 2-nya gue kasih orang dan 2-nya gue rawat sendiri. Ini salah satu anaknya nih, si Cemong namanya, terus si Badung. Jadi gue ngeletakin kucing-kucing gue ini di tempat gue workout ya guys, tempat gue olahraga. Jadi jujur kalau misalnya gue nggak serokin rutin-rutin, si pasirnya tuh bisa bikin bau. Karena ya ini digabung sama tempat gue olahraga gitu. Ini gue lagi tambahin pasirnya karena udah mulai dikit. Kalau untuk pasir gue tuh prefer pakai ini ya, pakai apa, kayak pasir tofu gitu ketimbang pasir yang biasa. Karena kalau pasir yang biasa tuh kayak agak berdebu, jadi kadang suka bikin kotor juga. Terus gue pakai tambahan ini nih, odor shield gitulah pokoknya. Gue beli di Tokopedia biar seandainya kucingnya lagi pup atau pipis di sini jadi nggak bau-bau banget gitu. Dan ini juga tips aja dari gua, lu kalau pelihara kucing atau anjing, pokoknya yang berbulu-bulu lah, sangat gue sarankan untuk lu punya yang namanya vacuum cleaner guys. Karena kalau lu pelihara hewan yang berbulu, itu pasti bulunya rontokan dan nempel di mana-mana gitu, terutama di bagian lantai ya. Dan bulu-bulu halus itu kalau disapu tuh biasanya nggak mempan, dia nggak bisa bersih. Atau bahkan terkadang bulunya malah jadi beterbangan. Jadi kalau lu pelihara yang berbulu-bulu, lu harus punya vacuum cleaner guys. Itu menurut gua sih. Jadi sekarang gue pengen vacuumin tempat workout gue ini sebelum gue memulai olahraga. Jadi kurang lebih itu perawatan hewan peliharaan gua gitu ya. Sebetulnya gue tuh pengen bikin video satu persatu yang lebih spesifik. Misalnya kucing ya kucing doang, gecko doang, atau kura-kura sulcata ya kura-kura sulcata doang. Dan sebetulnya gue juga ada anjing, tapi itu bukan anjing pribadi gue ya, tapi anjing adik gue. Jadi gue nggak begitu ngerti cara ngerawatnya. Ya sebetulnya tahu sih, cuman karena itu bukan anjing gue, jadi sehari-hari itu bukan tanggung jawab gue gitu. Nah mungkin sampai sini aja videonya. Gue bener-bener cuman random aja ngasih tahu lu cara gue ngerawat hewan-hewan peliharaan gue. Dan sebelum gue tutup video ini, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi biar lu nggak ketinggalan sama video random gue lainnya ke depannya nanti. So sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.